Hai, apa kabar kalian? Jangan bosan-bosan ya sama introku. Oke, back to intro. Aku doain semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu bahagia. Juga kalian selalu diberi syukur yang besar kepada Tuhan untuk pemberiannya. Entah itu di hari kemarin, hari sekarang, dan hari esok. Ya, walaupun aku ngerti kok, kadang-kadang ada aja hari dimana kita gak bisa bersyukur sama Tuhan karena lika-liku kehidupan yang kita alami. Aku ngerti, tapi aku berdoa semoga itu adalah salah satu pembelajaran buat hidup kita yang buat kita semakin dewasa, yang buat kita semakin ngerti ternyata Tuhan memberikan cobaan ini itu karena Tuhan sayang sama kita. Gimana? Jangan bosen ya sama introku. By the way, aku hari ini mau temenin kalian nih sebelum tidur. Temenin aku juga ya. Kita curhat-curhat bareng lagi. Atau mungkin hal ini relate. Dan menurutku yang bakal dibahas di sini, ini bakalan relate banget untuk hampir setiap orang. Tuh, bahas apa ya kira-kira? Kenapa judulnya maaf ya? Apanya nih yang mau dimaafin atau ada salah apa ya kira-kira gitu ya? Dan kenapa kok relate di kebanyakan orang gitu? Iya, seperti yang aku bilang sebelumnya, hal ini bisa dikatakan relate untuk hampir setiap orang. Nah, relate di bagian mananya nih kak gitu kan? Ya, sekarang yang mau kita bahas adalah yang pertama, yang namanya menjadi manusia ya. Kita nih sebagai manusia, aku dan kalian pasti pingin gak sih dilihat baik oleh semua orang, atau kita ingin terlihat baik lah menjadi manusia dan bisa memanusiakan manusia gitu kan. Ya walaupun aku ngerti yang namanya manusia pasti tuh gak luput yang namanya dari kesalahan, entah itu sengaja maupun gak disengaja. Tapi balik lagi, aku pun nih sebagai manusia pengen kok jadi manusia yang gimana caranya gak ada celah dan semua orang tuh suka sama aku. Itu hal yang wajar gak sih? Dan kalian pasti juga pernah lah pengen menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berguna buat orang lain gitu ya. Dan kayak gak ada jeleknya gitu ya. Tapi gimana, sebaik-baiknya orang pasti kita punya kesalahan gitu kan sama orang lain. Nah, tapi masalahnya di sini adalah sebaik-baiknya kita menjadi manusia, dan walaupun kita itu udah ngerasa gak pernah nyakitin manusia satu kali pun, kayak ada aja waktu dimana kita bakal nyakitin mereka walaupun itu gak disengaja. Nah, jadi gitu. Kayak gini aja deh. Mohon maaf nih ya kalau di agama aku nih. Kalau di agama aku punya nabi yang dia sebagai penuntunku lah intinya. Nabi terakhirku, di mana nabiku ini sungguh manusia yang gak punya dosa, yang gak punya celah, manusia yang sangat baik di hadapan Tuhan. Tapi ada aja manusia yang gak suka sama nabiku ini. Bahkan apa yang dilakukan oleh nabiku ini itu terkesan apaan sih gitu loh. Banyak juga manusia lain yang pengen menghancurkan atau ingin memusuhi seorang nabi. Ini dalam agama aku ya. Maksudnya yang dianalogikan di sini itu adalah nabiku ini adalah manusia yang sangat sempurna, gak ada dosa dan mulia di hadapan Tuhanku, tetapi ada aja yang gak suka gitu ya. Ini analoginya seorang nabi ya, yang sangat-sangat ya Masya Allah gitu ya. Tapi ada aja orang gak suka. Nah, di sini apalagi kita yang hanya manusia biasa gitu kan, yang walaupun kita mau jadi orang baik gimana pun, tetap ada aja orang yang gak suka gitu kan. Walaupun kita tuh nggak berniat buat nyakitin orang itu gitu atau menyakiti orang lain, tapi ada aja yang nggak suka. Nah, jadi aku mau
cerita sedikit nih ya, cerita dikit aja ya. Nggak tahu jadinya dikit apa panjang ini. Mungkin cerita ini kayak relate gitu kan ya, agak mungkin relate. Jadi gini, aku ya selama aku hidup dan selama aku bersosialisasi dengan banyak orang macem-macem ya, kerasanya sih waktu kuliah ya, itu kayak kita tuh pengen gitu loh terlihat baik di hadapan orang lain atau terlihat baik di depan temen yang sebenarnya temen itu tuh nggak cocok sama aku secara kepribadian, secara tingkah laku dan lain-lain. Tapi kita tuh kayak mencoba buat tetap baik di depannya, tetap menghargai dia sebagai manusia yang intinya aku tuh pengen kita baik-baik aja, gak mau ada konflik karena aku sendiri tipe orang yang gak suka yang namanya konflik. Kayak males aja gitu loh punya masalah sama orang, dan aku paling anti punya masalah sama orang gitu kan. Makanya walaupun aku sebenarnya gak cocok kepribadiannya dengan dia gitu ya, dan dia gak cocok dengan kepribadianku, tapi aku tetap menghargai dia gitu loh sebagai manusia. Karena saat aku hidup ya, yang pertama kali aku rasakan dan yang pertama kali aku ngerti dampaknya itu jangka panjang, itu jangan sampai lupa kita untuk tetap memanusiakan manusia. Karena bagaimanapun juga kita harus tetap menjadi orang baik, walaupun kita tahu kita pasti punya sisi dark side gitu kan, sisi gelap atau yang namanya sifat buruk. Tiap manusia pasti punya, aku ngerti. Cuma bagaimana cara kita untuk menghargai sesama itu. Nah, tetapi nih pada kasusku, seberat apapun ya aku mencoba buat memanusiakan manusia ini itu ya, seberat apapun juga aku berusaha untuk menghargai dia. Yang awalnya memang secara kepribadian gak cocok, tetap aja dijelek-jelekin loh. Kayak wah barusan ada motor lewat. Intermezzo aja ya. Ya gitu, ngerti kan di sini poinnya gitu ya. Intinya poinnya, padahal ya waktu dia nyebelin gitu, waktu kita nggak ngapa-ngapain, kita tuh diomongin di belakang gitu ya, kita nggak ngapa-ngapain aja dicari kelemahan kita, itu dibuat bahan omong dia, dibuat ngomong bahan gibah dia gitu kan. Cuma ya mau gimana lagi gitu, kita manusia cuma berusaha menjadi orang yang baik, padahal kita nggak nyakitin dia, padahal kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik dan mencoba ikhlas, mencoba buat nggak ikutan emosi saat dia ngomong di belakang. Tapi itu tadi, balik lagi, ternyata kita tetap dirasa kurang, kita tetap dirasa jelek, dan jelek dalam artian kepribadian ya, dan kita tetap dirasa kayak ada aja celah yang kurang gitu, ada aja celah yang menurut mereka, ini orang apaan sih gitu loh. Ngerti nggak sih poinnya di sini? Ternyata mau sebaik apapun kita tuh tetap bisa loh jelek di mata orang lain gitu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, mungkin saat kita bersosialisasi sama orang, mungkin kalian juga ngerasain ya, kita tuh sebenarnya niatnya tuh baik, kita sebenarnya tuh niatnya untuk menasihati, dan kita sebenarnya niatnya tuh untuk membangun dia menjadi orang lebih baik karena kita peduli, karena kita sayang sama orang itu. Nah, tapi ternyata nih apa yang kita ucapkan mungkin menyinggung, tapi dia tuh diem aja gitu loh. Tapi dia ngerasa kok aku atau kalian nyakiti perasaan dia gitu ya. Padahal kita sebenarnya tuh ingin membangun ya. Kita sebenarnya ingin jadiin dia tuh orang yang lebih baik. Tapi mungkin penyampaian kita yang salah atau nggak masuk di dia. Jadi ternyata sebagai manusia itu memang serumit itu loh untuk bersosialisasi. Dan aku baru sadar itu ya setelah banyak kejadian yang membuat aku sadar bahwa kita nggak bisa menjadi sempurna di hadapan orang lain gitu kan. Gini, dan baru aku sadari juga, sebaik-baiknya kita menjadi manusia, ternyata kok kita ada aja kesalahan yang secara nggak sengaja kita lakukan kepada orang lain, dan ternyata itu nyakitin orang tersebut.
gitu loh. Kayak aku baru sadar hal itu. Wah, ternyata susah juga ya gitu. Mikir-pikir susah juga menjadi manusia gitu loh. Yang padahal kita tuh niatnya baik tetapi nggak disambut baik, dan malah kita dianggap orang yang jahat oleh orang lain gitu. Itu poin yang kedua. Nah, setelah itu, padahal kalau kita atau kalian rasain ya, kita tuh saking inginnya memanusiakan manusia, kita tuh sampai fake dengan diri sendiri gak sih? Kayak kita sampai gak bisa jadi diri sendiri gak sih? Cuma karena kepengen kita gak menyakiti orang lain gitu loh. Susahnya di situ sih. Dan itu yang poin ketiga, kita kadang secara gak sadar kita gak jadi diri sendiri, dan memang terkadang memang fake itu perlu sih menurutku ya. Agar apa ya? Agar tidak terjadinya yang namanya konflik. Kalau kita misalnya nggak cocok sama orang lain terus kita blak-blakan, nggak semua orang bisa nerima blak-blakannya kita ternyata, gitu kan. Dan kalau kita blak-blakannya keterlaluan, bisa jadi mereka menganggap kita sangat-sangat menyakiti mereka gitu loh. Ternyata begitu. Tetapi yang juga baru aku sadari, fake juga nggak buruk-buruk amat kok, agar nggak ada yang namanya konflik. Dan ternyata ya itu tadi, susah juga ya untuk mengerti perasaan orang lain. Dan sehebat apapun kita berusaha menjadi orang yang baik, orang yang pingin dilihat sempurna, ternyata kita tuh pasti ada saatnya bakalan jahat di cerita orang lain. Jadi kayak gak usah kaget gak sih kita tuh kalau kita tuh dikenal sebagai orang yang baik, dikenal orang banyak nih, orang ini baik loh, orang ini humble loh, orang ini tuh wah kalau bisa dikatakan malaikat banget lah. Tapi ternyata kadang-kadang orang yang dikatakan kayak malaikat itu tadi, ternyata di cerita orang lain dia bisa jadi jahat loh. Ngerti gak sih? Makanya kan kebanyakan orang yang sukanya menghasut itu tuh selalu aja kayak menceritakan sisi buruknya gitu ya. Kayak, kamu mau sama dia lo orangnya jahat, dia lo pernah giniin aku, dia lo pernah gini. Nah, itu masalahnya. Ternyata kita gak bisa jadi orang yang baik di mata semua orang gitu loh. Dan poin yang terakhir yang aku bilang ini, aku cuma pengen hati-hati, dan aku cuma pengen kalian hati-hati kalau memang kita pasti akan jahat di mata orang lain. Tetapi yang mau aku utarakan di sini adalah jangan sampai kalian itu terpengaruh omongan orang lain. Kalau misal ada yang bilang seperti itu gitu ya, itu kan mungkin dicerita dia gitu kan, tapi bukan berarti saat kita berteman dengan dia akan jahat juga ke kita. Itu masih belum tentu gitu loh, karena itu kan cerita dia. Kita kan nggak boleh suuzon ya, kalau orang bilang gitu kan ya, kita nggak boleh berpikir buruk atau berprasangka buruk sebelum kita memang ngerasain sendiri gitu loh. Jadi aku harap kalian jangan gampang terhasut kalau ini orang tingkahnya kayak begini kayak begitu gitu loh. Jangan deket-deket sama dia deh gitu. Itu sebenarnya tuh adalah perlakuan yang menurut aku tuh kurang baik, karena dia tuh menyebarkan kebencian. Kalau memang dirasa kamu gak cocok sama orang itu, mending diem deh. Jangan sebar kebencian kepada orang lain karena takutnya itu tadi. Kasian kan orang tersebut, padahal mungkin maksudnya dia baik, atau mungkin dia menyakitimu secara gak sengaja. Kita kan gak tahu. Ya itulah. Dan pentingnya kenapa komunikasi. Sedangkan aku tipe orang yang kalau komunikasi atau gak cocok sama orang, aku pasti ngomong secara langsung di mungkin momen yang tepat, atau mungkin pada waktu yang tepat gitu ya. Karena itu tadi, aku gak mau ada kesalahpahaman dan merusak pertemanan yang itu tuh sebenarnya malah bikin ganjil di hati gitu loh. Ngerti gak sih? Kalian pernah gak sih ngerasain hal kayak gitu? Jadi mending daripada kalian ngomongin di belakang yang
yang menurut aku itu hal yang kurang baik, mending ngomong langsung deh kepada orang yang bersangkutan kalau memang kalian gak cocok atau apapun itu gitu loh, daripada kalian menebar kebencian seperti itu. Yang aku rasa hal itu tuh kurang baik gitu ya. Kalau misalnya menemukan jalan tengahnya, kalau misalnya bisa ngomong baik-baik apa yang kurang enak atau ada yang ganjal tuh kan akhirnya ada titik temunya. Biarin, nggak apa-apa kok, walaupun dikatain dia alay banget sih gitu doang, nggak ini diobrolin gitu, dia alay banget sih. Menurut aku tuh malah lebih penting daripada di kemudian hari kalian malah ada hal yang ya kurang mengenakan dan akhirnya kalian diem-dieman gitu kan jadi malah nggak enak gitu kan ya. Nah itu tadi. Dan ternyata ini kadang tuh kita mikir gini ya, kita mikir ngelihat orang gitu ya, dia tuh katanya orang yang parah banget loh, orang yang minus akhlak banget loh, gini bla bla bla. Tapi ternyata saat kita dekatin, ternyata dia orangnya baik, ya kan? Ternyata dia orangnya baik, dia orangnya suka menolong, dia orangnya perhatian. Dan ternyata ada juga loh orang yang dikatakan dia orangnya baik banget loh, orangnya ternyata humble banget, dia orangnya perhatian dan lain-lain. Pokoknya dia kayak malaikat lah. Tapi ternyata waktu kita deketin secara langsung, ternyata orang ini nggak sebaik yang mereka bilang. Nah itu tadi yang aku mau tekankan ya. Itulah namanya buruknya efek samping dari menebar kebencian maupun menebar kebaikan, tapi yang ternyata pada kenyataannya atau faktanya nggak kayak gitu. Makanya menurut aku ya jangan lupa untuk berbuat baik kepada orang dan jangan sampai berprasangka buruk dulu kepada orang lain, karena ternyata apa yang kita dengar itu belum tentu apa yang kita rasakan sendiri gitu. Apa yang diomongin oleh orang lain itu belum tentu kenyataannya atau faktanya seperti itu gitu loh. Ya memang poinnya ada di situ gitu loh. Dan di sini aku cuma mau bilang ya, untuk semua orang yang dengerin podcast aku di sini ataupun semua orang mungkin yang pernah aku sakitin perasaannya, atau mungkin ada perkataanku atau perlakuanku yang kurang mengenakan, entah itu sengaja maupun tidak disengaja, aku minta maaf ya, karena gimana pun juga cuma satu yang diperlukan, maaf. Kata-kata yang mungkin sederhana, cuma jika dilontarkan dari hati yang paling dalam itu akan menyembuhkan yang sakit. Itu sih ya, kalian juga harus misalnya ya nggak mengharuskan juga sih, karena memang setiap orang kan pasti punya masa lalu atau kesakitan yang tarafnya tuh berbeda-beda. Cuma aku kalau boleh saran aja berarti ya, nggak harus. Bolehlah kita untuk memaafkan orang lain, memaafkan orang lain yang mungkin walaupun kita sudah menjadi orang yang baik di depan mereka, tapi mereka tidak menerima kebaikan kita dan tetap menjelek-jelekan kita di belakang, atau tetap menggunjing kita, atau mereka tetap merasa nggak cocok sama kita dan kita dianggap buruk di depan mereka, walaupun kita sebenarnya nggak sengaja, maafin ya. Karena ada kalimat yang sampai sekarang itu masih melekat dalam pikiran dan hati aku, dan ini adalah kalimat dari satu orang yang sangat penting di hidup aku. Dia pernah berkata begini sama aku, kita itu gak bisa yang namanya kontrol orang lain untuk menyukai kita, atau untuk jahat sama kita, atau mengontrol orang itu biar gak benci sama kita. Kita gak bisa ngontrol semua itu. Kita gak bisa ngontrol semua orang untuk gak benci kita gak bisa ngontrol orang itu untuk suka apa yang ada di kita gak bisa ternyata. Dan ternyata yang bisa kontrol itu hanyalah diri kita sendiri.
Itu adalah kalimat yang sampai sekarang bener-bener aku pikir, oh iya bener juga ya, kita gak bisa ngontrol ternyata. Orang lain mau mandang kita seperti apa, orang lain itu mau nganggap kita seperti apa. Tapi yang terpenting adalah kita harus memaafkan gitu. Dan harus memaafkan agar apa? Agar hati kita tuh selalu ikhlas, agar hati kita tuh selalu damai. Dan jangan lupa, walaupun disakitin model kayak gimana pun sama orang lain, mau kita disakitin seperti apapun sama orang lain, dijahatin, dikhianatin, dan diapapun itu, jangan lupa kita untuk memaafkan sesama manusia. Karena ternyata saat kita bisa minta maaf kepada orang lain secara tulus dan kita bisa memaafkan orang lain itu, hidup kita akan menjadi damai. Hidup kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Ya, dan gak ada yang namanya berat dalam hati. Dan kita menjalani hari-hari secara plong gitu. Dan kalian mungkin bisa menikmati hari secara bahagia, secara semangat gitu ya. Ya, jadi intinya dalam obrolan kali ini tuh yaitu tadi, walaupun kita mau menjadi orang yang sebaik apapun, semalaikat apapun kita ya kalau kata orang, tapi pasti ada saatnya kita jahat di mata orang lain gitu. Dan kita juga gak bisa mengontrol orang lain untuk suka sama kita, dan kita juga gak bisa mengontrol orang lain untuk buat gak ngebenci kita gitu loh. Karena itu tadi, kita hanya manusia. Dan jangan lupa untuk tetap menjadi orang yang baik, dan jangan lupa untuk tetap menjadi orang yang selalu memanusiakan manusia. Mau balasannya itu baik atau buruk ya, udah terima aja. Kalau dibalas baik, anggap aja itu adalah bonus dari Tuhan. Jika dianggap perbuatan baik kita itu tetap buruk di mata orang lain, anggap aja itu ujian buat kita. Dan semoga kita selalu sabar ya, dan semoga kita selalu menjadi orang yang baik.